Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Yasmin dengan NIM 4122001051 dari kelas ABT 2B pagi. Baiklah, untuk tugas mata kuliah olahraga pertemuan ke-10 kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pendapat yang saya ketahui tentang obesitas. Apa sih obesitas itu? Obesitas adalah suatu keadaan yang melebihi dari berat badan relatif seseorang sebagai akibat penumpukan zat gizi, terutama karbohidrat, protein, dan lemak. Kondisi tersebut disebabkan oleh ketidakseimbangan antara konsumsi energi dan kebutuhan energi, yaitu seperti mengonsumsi makanan yang terlalu banyak dibandingkan dengan kebutuhan atau pemakaian energi yang lebih sedikit. Yang kedua, ada faktor penyebab terjadinya obesitas. Ada 3, yaitu faktor genetik, yang apabila kedua orang tua obesitas, 80% anaknya akan menjadi obesitas. Dan apabila ada salah satu orang tuanya yang obesitas, kejadian obesitasnya menjadi 40%. Yang kedua, ada faktor lingkungan. Dalam hal ini, obesitas dikarenakan adanya faktor lingkungan, yaitu adanya aktivitas yang fisik. Yang kedua, ada faktor nutrisional dan gizi. Yang ketiga, ada faktor sosial ekonomi dan gaya hidup. Perubahan pengetahuan sikap, perilaku, dan gaya hidup, pola makanan, serta peningkatan pendapatan mempengaruhi pemilihan jenis dan jumlah makanan yang dikonsumsi. Kemudian selanjutnya ada diagnosis obesitas. Seorang dewasa yang dinyatakan mengalami obesitas jika indeks massa tubuhnya yaitu lebih dari 25. Perhitungan tersebut dapat dengan membandingkan berat badan dengan tinggi badan. Kemudian ada dampak terjadinya obesitas. Menurut Budianto tahun 2002, kegemukan obesitas dapat menimbulkan terjadinya berbagai macam jenis penyakit yang serius, antara lain yang pertama ada diabetes mellitus, yang kedua ada hipertensi darah tinggi dan stroke, yang ketiga ada gangguan ortopedik, yang keempat ada jantung, yang kelima koronari, yang keenam ginjal, dan yang ketujuh bahkan kematian. Kemudian selanjutnya ada pengobatan obesitas. Penanganan obesitas ditunjukkan untuk mencapai dan mempertahankan berat badan yang normal, ideal, dan sehat. Untuk mencapai tujuan ini, maka perlu dilakukan perubahan pola makan, melakukan beberapa cara menahan nafsu makan, dan meningkatkan aktivitas fisik. Di samping itu, ada beberapa metode pengobatan lain untuk mengatasi obesitas. Misalnya yang pertama, mengonsumsi obat penurun berat badan. Yang kedua, menjalani operasi bariatrik untuk mengobati pasien obesitas. Yang ketiga, menurunkan berat badan meski dalam jumlah yang kecil dan mempertahankannya secara stabil dan mengurangi resikonya. Kemudian ada hal yang bisa dilakukan untuk mencegah obesitas. Untuk mencegah terjadinya kegemukan atau obesitas, sangat disarankan untuk melakukan rekreasi secara teratur, mengatur pola menu, makanan, dan porsi makan, kemudian diet, kemudian ada terapi dan obat-obatan, kemudian ada pembedahan atau sedot lemak, dan yang paling penting yaitu melakukan olahraga. Olahraga yang bisa dilakukan untuk penderita obesitas yaitu yang pertama ada jalan kaki. Seperti yang kita ketahui, olahraga yang paling mudah adalah memulai dengan berjalan kaki. Aktivitas fisik low impact ini bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Untuk penderita obesitas morbid, mungkin berjalan kaki itu bisa sulit. Tetapi, hal yang bisa dilakukan dengan pendamping, bahkan berjalan dengan lambat pun tetap bisa membakar kalori pada orang-orang yang kelebihan berat badan, karena pengerahan energi yang lebih besar untuk menggerakkan tubuh. Kemudian olahraga yang kedua ada lari. Lari merupakan olahraga yang paling baik untuk mereka yang memiliki kelebihan berat badan.
Untuk membakar lemak, setidaknya mereka yang obesitas harus melakukan olahraga kardio seperti lari setidaknya 30 menit dalam satu hari. Namun, meski disarankan, tetapi jangan sampai lari yang berlebih. Apalagi yang sudah bertahun-tahun tidak pernah lari. Kalau merasa tidak sanggup, selingi lari dengan berjalan santai. Kemudian yang ketiga ada bersepeda. Selain lari, olahraga sepeda cocok untuk jenis olahraga kardio yang tidak membentuk otot tubuh, tetapi mampu merampingkan tubuh sekaligus membentuk pantat, paha, dan pinggang. Hal yang perlu dilakukan sebelumnya melakukan program olahraga apapun, pastikan tubuh sehat dan mampu beraktivitas fisik. Konsultasikan dulu kepada dokter mengenai batas atau modifikasi sesuatu kondisi pada tubuh, apalagi jika terdapat kondisi medis tertentu. Itulah beberapa penjelasan dari saya terkait obesitas dan jenis olahraga yang cocok untuk Anda yang mengalami obesitas. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.